Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini berkaitan erat dengan apa yang sedang saya latih, yaitu soft skill dan hard skill yang harus dikuasai anak muda zaman sekarang. Kenapa saya memilih bahasan demikian? Tentunya terlebih dengan apa yang sudah seharusnya menjadi tuntutan kita seorang mahasiswa, yang semoga dengan melatih dan menguasai tuntutan-tuntutan tersebut, ya semoga bisa menjadi tuntunan bagi kita di masa depan kelak. Amin ya robbal alamin. Berbicara tentang soft skill dan hard skill, sebetulnya ada 5 bentuk kecerdasan yang penting dimiliki oleh setiap manusia. Di antaranya yaitu yang pertama, hard skill atau kecerdasan intelektual. Yang kedua, soft skill atau kecerdasan emosional. Yang ketiga, kecerdasan spiritual atau kecerdasan jiwa. Kemudian yang keempat, kecerdasan adversitas atau cerdas dalam mengambil keputusan. Dan yang kelima, kecerdasan ganda atau kecerdasan majemuk. Nah, yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini yaitu tentang soft skill dan juga hard skill yang penting dimiliki oleh anak muda zaman sekarang, khususnya umur 20-an itu sudah wajib untuk memulai dipersiapkan dan dilatih. Baik, dan pembahasan yang pertama yaitu tentang soft skill. Soft skill atau kecerdasan emosional adalah kemampuan untuk mengelola emosi diri sendiri dan peka atau peduli terhadap orang lain. Dan hal ini erat kaitannya dengan kemampuan intrapersonal dan interpersonal. Nanti akan dibahas apa itu intrapersonal dan interpersonal. Soft skill merupakan kemampuan, bakat, atau keterampilan yang ada di dalam diri setiap manusia, dilakukan dengan cara non-teknis dan tidak terlihat wujudnya, atau dilakukan yaitu selain dengan kecerdasan otak juga melibatkan hati atau perasaan. Dan menurut di berbagai penelitian, kecerdasan yang paling tinggi untuk menggapai sebuah kesuksesan adalah kecerdasan emosional atau soft skill yang dikuatkan dengan kecerdasan spiritual. Muatannya atau peluang suksesnya 85%. Dan itu sudah banyak fakta dan buktinya bahwa orang yang cerdas secara emosional dan juga spiritualnya bagus, seperti taat kepada Tuhannya, rajin ibadah, terlebih seorang muslim yang rajin sholat tahajud, sholat duha, rajin sedekah, peduli terhadap sesama, dan juga baik hubungan dengan orang tuanya, orang-orang tersebut rata-rata sudah Allah jamin dan sekaligus Allah bimbing jalan suksesnya itu sangat-sangat dipermudah, ya walaupun pasti ada beberapa cobaan yang begitu berat gitu kan. Dengan peluang kesuksesan 85% tersebut, soft skill dan kecerdasan spiritual yang bagus, tapi kecerdasan yang lainnya juga tetap harus dikuasai. Dan di dalam soft skill itu tadi dikatakan ada yang namanya kemampuan intrapersonal dan interpersonal. Nah, kemampuan intrapersonal adalah pandai atau mampu menguasai emosi diri sendiri. Seperti contoh, apakah kita sedang baik-baik saja atau sedikit kecewa atau benar-benar marah. Dan setiap orang dengan kemampuan intrapersonal itu pasti bisa menyesuaikan dan bagaimana cara mengatasi emosinya tersebut. Kemudian intrapersonal adalah peka dan peduli terhadap orang lain. Dan contoh orang dengan kemampuan tersebut contohnya guru BK yang harus peka terhadap semua permasalahan yang dialami murid. Kemudian juga contohnya guru PAUD ya, yang pasti harus peka terhadap anak-anak didik. Dan ahli psikolog itu lebih harus bisa benar-benar tahu dan paham betul dengan perasaan kliennya, itu contohnya ya. Tapi kemampuan tersebut tidak hanya wajib dikuasai oleh mereka, setiap orang juga penting untuk peka dan peduli terhadap orang lain. Dan itu berdampak baik terhadap orang dengan kemampuan intrapersonal tersebut. Ya, dan memang betul kan gitu, rata-rata contohnya guru yang peka, apalagi dikemas dengan sikap yang ramah gitu ya, rata-rata mereka disukai oleh muridnya. Jadi bisa dekat jadi kawan gitu. Nah, supaya kita mampu mengelola emosi diri sendiri dan peduli terhadap orang lain dalam konteks soft skill, berikut soft skill yang harus dikuasai anak muda zaman sekarang. Dan yang pertama ini yaitu keahlian komunikasi. Contohnya keahlian bisa public speaking dengan percaya diri, namun tidak hanya public speaking saja, tapi segala bentuk komunikasi harus dilakukan dengan baik. Contoh komunikasi yang baik secara personal juga harus baik. Selain itu kita bisa berkomunikasi, bernegosiasi, berargumentasi, dan lain-lain dalam berkomunikasi. Dan 2 hal penting yang harus diperhatikan dalam keahlian komunikasi yaitu
komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Nah, yang pertama komunikasi verbal. Contohnya dalam bentuk komunikasi verbal itu diantaranya kelancaran kita berbicara, volume suaranya enak didengar, nada suara bisa disesuaikan, dan juga penguatan atau mempertegas saat berbicara. Sedangkan komunikasi nonverbal contohnya gerak tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Keahlian yang selanjutnya yang harus dimiliki oleh anak muda zaman sekarang yaitu keahlian mengambil keputusan dalam setiap masalah atau persoalan, seperti problem solving dan decision making, atau proses penyelesaian masalah yang melibatkan pengambilan keputusan untuk memilih solusi yang paling memungkinkan. Proses decision making juga tidak boleh asal, karena harus dibuat dengan pikiran yang objektif dan melalui proses identifikasi masalah. Pasalnya, contohnya saat bekerja di kantor, keputusan yang dibuat akan berpengaruh pada nama perusahaan. Oleh karena itu, dalam proses pengambilan keputusan, biasanya kita juga perlu meminta pendapat orang lain. Kemudian keahlian yang selanjutnya yaitu leadership atau kepemimpinan. Dalam kepemimpinan ada dua tipe, ada kepemimpinan bos dan kepemimpinan leader. Nah, bedanya yaitu kalau bos keahlian dalam memimpinnya itu pandai dalam menyuruh-nyuruh saja, sedangkan kepemimpinan leader itu pandai dalam nge-backup anggota, misalnya pandai mengelola teamwork dan lain sebagainya. Dan tentu saja kepemimpinan yang harus kita latih yaitu kepemimpinan leader. Kemudian pernah saya baca di Instagram, sumber pemimpin yang baik itu berasal dari orang introvert. Nah, kenapa bisa dari orang introvert? Berikut penjelasannya. Yang pertama, orang introvert lebih rendah hati, mampu menginspirasi banyak orang, beda dengan yang ekstrovert karena mereka lebih banyak tingkah. Kemudian yang kedua, orang introvert mampu membuat koneksi yang berkualitas. Dan yang ketiga, orang introvert mampu mengamati dan memahami orang lain. Dan yang keempat, punya kepribadian yang lebih mantap. Maksudnya, orang introvert cenderung lebih tenang dan tidak mudah emosi, dan tentu saja menguntungkan apabila menjadi seorang pemimpin. Dan yang kelima, orang introvert mampu mendengarkan dengan lebih baik. Dengan demikian, pemimpin dari orang introvert lebih terbuka terhadap anggotanya, misalkan yang mengusulkan inisiatif. Jadi kenapa introvert bisa jadi pemimpin? Memang gitu ya, introvert pendiam, tidak banyak tingkah di situasi tertentu. Tapi ternyata diamnya seorang introvert itu ada sesuatu yang berharga dan tidak disangka. Dan tidak menjadi sebuah masalah kalau memiliki sikap introvert itu ternyata bisa jadi seorang pemimpin yang luar biasa. Tapi kembali ke kepribadian si introvertnya masing-masing. Keahlian selanjutnya yang harus dimiliki oleh seorang anak muda zaman sekarang yaitu keahlian bekerja sama atau teamwork. Nah, itu penting ya. Jadi tidak hanya seorang leadership saja yang harus mampu memimpin kerjasama, tapi setiap individu, terlebih pemuda zaman sekarang, harus terbiasa mampu dan menguasai keahlian bekerja sama, karena setiap kunci dari kemudahan mencapai keberhasilan yaitu dengan bekerja sama. Yang selanjutnya keahlian yang harus soft skill yang harus dimiliki anak muda zaman sekarang yaitu berpikir kritis atau critical thinking. Berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir secara jernih dan rasional tentang apa yang harus dilakukan atau apa yang harus dipercaya. Berpikir kritis merupakan sebuah proses di mana kita harus membuat penilaian yang masuk akal, logis, dan dipikirkan secara matang. Dan jujur ya, menurut saya pribadi ini yang paling lumayan gitu dalam penguasaannya. Terlebih remaja generasi sekarang namanya generasi Z dan generasi Alpha yang lahir di tahun 96 hingga sekarang. Generasi Z dan generasi Alpha ini orang-orangnya sebetulnya cerdas dan sangat tertarik dalam mempelajari dan menguasai hal-hal yang baru, yang serba praktis dan memudahkan. Namun kekurangan dari generasi Z ini, otak mereka mudah terpengaruhi, terlebih karena penggunaan teknologi zaman sekarang. Dan kenapa bisa terpengaruhi? Jadi di otak bagian depan ada bagian otak yang disebut PFC atau prefrontal cortex. Fungsi utama dari bagian otak ini yaitu pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk perilaku dan juga kepribadian sosial seseorang. Namun sayang berbu sayang,
bagian ini juga yang sangat mudah mengalami kerusakan. Itu tadi faktornya karena banyaknya pengaruh dari zaman sekarang yang mengakibatkan PFC terlalu banyak terendam dopamin atau zat yang memberi rasa senang atau nafsu. Di sini pemirsa, kalau ada teman-teman dari yang ahli kimia ya mungkin bisa meluruskan di kolom komentar ya apa itu dopamin dan bagaimana dopamin bisa merusak PFC. Kalau saya kurang tepat, mohon maaf. Nah, jadi begini, kalau dopaminnya dialirkan terlalu banyak atau terlalu menyalurkan nafsu, maka PFC akan mudah mengalami kerusakan karena terlalu banyak terendam dopamin. Dan dilansir dari sumber video edukasi Kementerian Sosial RI, dan ternyata hal yang paling merusak di bagian PFC ini selain narkotika adalah kecanduan pornografi. Candunya hampir sama dengan kecanduan narkotika. Dan kerusakannya menurut ahli bedah otak Donald Hilton Jr., jika dipotong menggunakan X-ray, otak yang rusak karena pornografi sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan di bagian kepala. Bahkan kerusakan otak karena pornografi sampai di 5 bagian otak. Sedangkan karena narkotika itu cuma 3 bagian. Berarti lebih parah. Dan terbukti contoh orang yang rusak kepribadian karena pornografi, kasusnya dialami oleh Ted Bundy, seorang pemerkosa dan pembunuh berantai pada tahun 1970 di Amerika Serikat. Nama aslinya Theodore Robert Bundy. Jadi si Ted Bundy ini terkenal sebagai orang yang suka menculik, memperkosa dan juga membunuh wanita-wanita muda. Kalau tidak salah ada 30 lebih korban wanita menghilang dan meninggal yang sudah diperkosa oleh si Ted Bundy ini. Kejadiannya berlangsung sekitar di tahun 1974 sampai 1978. Dan setelah polisi usut, karena si Ted Bundy ini mengelak terus, gak ngaku bahwa dia yang melakukannya. Dan akhirnya di tahun 1979 terungkap bahwa dia tersangkanya. Dan hakim menjatuhkan hukuman mati. Nah, jadi sebelum hukuman mati itu sempat ada rekaman wawancara ya. Kalian harus lihat ini dan kalian harus perhatikan dan baca tuh translate-nya. Semoga bisa bikin sadar. I grew up in a wonderful home with 2 dedicated and loving parents, one of 5 brothers and sisters. A home where we as children were the focus of my parents' lives, where we regularly attended church, 2 Christian parents who did not drink, they did not smoke, there was no gambling, there was no physical abuse or fighting in the home. Basically, I was a normal person. I wasn't some guy hanging out at bars or a bum. I wasn't a pervert in the sense that, you know, people look at somebody and say, I know there's something wrong with them, and just tell. I mean, I was essentially a normal person. I had good friends. I led a normal life, except for this one small but very potent, very destructive segment of it that I kept very secret, very close to myself, and didn't let anybody know about it. And part of the shock and horror for my dear friends and family years ago when I was first arrested was that there was no clue. They looked at me and they looked at the all-American boy. And it happened in stages, gradually. It doesn't necessarily, not to me at least, happen overnight. My experience with, I'd say, pornography generally, but with pornography that deals on a violent level with the sexuality, is that once you become addicted to it, and I look at this as a kind of addiction. Like an addiction, you keep craving something which is harder, something which gives you a greater sense of excitement, until you reach the point where the pornography only goes so far. You reach that jumping off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. Listen, I'm no social scientist, and I haven't done a survey. I mean, I don't pretend that I know what John Q. Citizen thinks about this. But I've lived in prison for a long time now. And I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them
was deeply involved in pornography without question, without exception, deeply influenced and consumed by an addiction to pornography. There's no question about it. The FBI's own study on serial homicide shows that the most common interest among serial killers is pornography. Those of us who have been so much influenced by violence in the media, in particular pornographic violence, are not some kinds of inherent monsters. We are your sons and we are your husbands. And we grew up in regular families, and pornography can reach out and snatch a kid out of any house today. He snatched me out of my home. They snatched me out of my home 20, 30 years ago. And as diligent as my parents were, and they were diligent in protecting their children, and as good a Christian home as we had, and we had a wonderful Christian home, there is no protection against the kinds of influences that are loose in the society that tolerates. Nah itu tadi ya, dia menceritakan kenapa dia bisa seberantai gitu. Jadi dia mengungkapkan bahwasannya karena pengaruh dari kecanduan pornografi yang tiada henti, yang dialaminya setiap malam. Dan setelah begitu kecanduan dengan menonton pornografi, dia punya pikiran bahwa kurang puas katanya kalau hanya dengan menonton saja. Dan akhirnya setelah otaknya benar-benar rusak, terpengaruhi karena hal-hal tersebut, dia memutuskan untuk melakukannya secara langsung kepada setiap korbannya. Padahal si Ted Bundy ini, dia mengaku berasal dari orang-orang yang taat agama. Keluarganya orang-orang baik, rajin ke gereja, tidak meminum alkohol, sosial di sekitarnya juga baik. Namun dia bisa jadi seberantai itu, beliau mengaku karena kecanduan pornografi. Penyakit masyarakat yang tidak kelihatan pelakunya, bahkan kepada orang yang alim atau taat agama pun katanya bisa terpengaruhi bahaya pornografi tersebut. Sebelumnya mohon maaf ya, Kang Akang jadi kepanjangan bahas bahaya pornografi ya. Ya mungkin semoga ini bisa jadi pemahaman gitu ya bagi kita semua, bahwa yang menyebabkan seseorang kurang berpikir kritis itu ternyata penyebab utamanya ya menurut saya pribadi dari dampak kecanduan pornografi. Namun setiap orang, terutama anak-anak dan remaja, otaknya masih mudah dibentuk apabila punya kesadaran dan juga niatan kuat untuk berubah, bisa berhenti dari kecanduan pornografi. Dan insya Allah setelah benar-benar berhenti, setelah beberapa bulan bahkan beberapa minggu, kepribadian dan pola pikir seseorang akan mampu berubah menjadi lebih baik kembali, lebih segar kembali gitu. Dan itu tadi tentang critical thinking dan juga penyebab rusaknya critical thinking, salah satu skill yang harus dikuasai anak muda zaman sekarang. Jadi kesimpulannya dalam critical thinking ini tentu harus dikuasai, dan juga perusak critical thinkingnya harus kita hindari, seperti itu. Berlanjut mengenai hard skill yang harus dikuasai anak muda zaman sekarang. Hard skill atau kecerdasan intelektual adalah penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan teknis yang berhubungan dengan bidang ilmunya masing-masing. Contohnya dokter yang menguasai ilmu kedokteran, advokat yang menguasai ilmu hukum, dan juga ada ahli IT yang menguasai ilmu komputer dan lain sebagainya. Profesi yang kita kuasai di bidang masing-masing harus dikuasai dengan kompeten. Untuk mengasah otak kita di kecerdasan intelektual atau hard skill, tentunya kita dituntut untuk terus belajar, membaca, meneliti, dan mencoba. Dan berikut beberapa hard skill terbaik yang harus dikuasai anak muda zaman sekarang. Saya lansir dari sumber Instagram lagi ya, @tutorteknik. Skill yang pertama yaitu yang harus dikuasai anak muda zaman sekarang. Hard skill yang pertama ini adalah skill investasi dan mengatur keuangan. Nah ini penting banget nih. Kapan waktu terbaik untuk berinvestasi? Jawabannya saat ini juga. Semakin dini kita berinvestasi, semakin banyak juga potensi return yang akan didapatkan. Dan keahlian mengatur keuangan juga penting dilatih sejak kita masih muda. Dan berikut tips mengatur keuangan di masa muda. Yang pertama, beli barang untuk diri sendiri, bukan untuk menyenangkan orang lain kecuali orang tua dan keluarga ya. Kemudian yang kedua, membeli barang yang membuat kita lebih produktif. Yang berikutnya,
uang keluar harus lebih kecil daripada uang masuk. Jangan terbiasa berhutang. Kemudian biasakan atau usahakan membeli sesuatu secara cash. Kemudian yang kedua, kemudian yang selanjutnya fokus ke penghasilan kita. Selanjutnya dan terapkan prinsip punya penghasilan bukan berarti banyak pengeluaran. Yang selanjutnya, membuat budget secara detail atau merinci kegiatan keuangan secara mendetail, baik itu pemasukan dan juga pengeluaran. Hard skill yang selanjutnya yang harus dikuasai oleh anak muda zaman sekarang yaitu kreatif dalam pembuatan konten. Saat ini banyak platform yang bisa menghasilkan uang, misalnya membuat channel YouTube. Ketika traffic channel yang dibuat tinggi, maka akan banyak tawaran endorsement dan juga AdSense. Usahakan konten yang dibuat positif dan bermanfaat bagi banyak orang. Selain itu, kini banyak perusahaan giat merekrut konten kreator sebagai bagian dari strategi pemasaran mereka. Tidak hanya kreatif di dalam pembuatan konten ya, yang harus digarisbawahinya itu kreatif. Nah, itu kreatif salah satu soft skill yang penting dikuasai oleh anak muda zaman sekarang. Iya. Hard skill selanjutnya yang harus dikuasai anak muda zaman sekarang yaitu kecerdasan menjual. Menjual biasanya identik dengan profesi sales. Namun, meskipun kita bukan sales, kita perlu memiliki kecerdasan ini. Contohnya dalam hal mempromosikan atau menarik banyak minat pembeli. Seperti halnya seorang pekerja mempresentasikan kemampuan dan pengalamannya di hadapan HRD agar bisa direkrut. Nah, seperti itu. Hard skill yang selanjutnya yaitu digital marketing. Pesatnya perubahan teknologi informasi membuat perubahan juga dalam dunia pemasaran. Biaya digital marketing dapat lebih kecil dari pemasaran konvensional, namun jangkauannya bisa lebih luas dan tertarget. Contoh platform yang harus dipelajari seperti SEO, Google Analytics, Google Ads, Facebook Ads, copywriting, dan sebagainya. Hard skill yang selanjutnya yang penting dimiliki oleh anak muda zaman sekarang yaitu desain grafis dan multimedia. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemampuan ini sekarang sangat dibutuhkan, baik bagi perusahaan maupun usaha sendiri. Sekarang banyak tools yang dapat digunakan untuk mempermudah pembuatan desain grafis dan multimedia. Contohnya seperti Canva di smartphone ada Canva, kemudian CorelDRAW, ada Premiere Pro yaitu untuk edit video, dan juga ada Filmora dan lain sebagainya. Kita tinggal belajar dan juga mengulik. Dan biasanya penguasaan software-software tersebut mampu menghasilkan pundi-pundi rupiah. Hard skill yang selanjutnya yaitu belajar menguasai bahasa asing. Menguasai beberapa bahasa asing, terutama bahasa Inggris, menjadi hal wajib di usia 20-an. Dengan bahasa asing, kita bisa menguasai banyak ilmu pengetahuan dan kesempatan untuk belajar lebih lagi mengenai dunia. Hard skill terpenting yang harus dikuasai di umur 20-an, ini terpenting ya, yaitu berikhtiar. Ikhtiar adalah bentuk usaha dan kerja keras seseorang dalam mewujudkan impiannya. Jika kita sudah memiliki skill ikhtiar di usia 20-an, insya Allah Allah akan memudahkan kita dalam mencapai keinginan-keinginan kita. Amin ya robbal alamin. Dan itu tadi pemirsa sadayana beberapa pembahasan soft skill dan hard skill yang harus dikuasai anak muda zaman sekarang. Dan hal penting lain apabila kita sudah menguasai skill-skill yang dibutuhkan tersebut, tentunya kita harus mengemas kedua hal tersebut. Pandai saja secara intelektual pasti belum cukup. Perlu dikemas dengan ramah, santun, tenang, dan juga sabar. Dengan kata lain, misalnya saat kita memberikan pelayanan perlu dengan tersenyum misalnya, ramah dan juga melayani dengan hati. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Teman-teman boleh komen dan juga kita sharing sama-sama di kolom komentar ya. Silahkan ditulis di kolom komentar. Saya juga masih sama-sama belajar. Umur saya masih 19 tahun dan banyak sekali godaan-godaannya. Semoga di umur kita yang masih diberi kesempatan oleh Allah ini bisa menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.